Yang sekarang ini yang saya akan review adalah pusaka kelas menengah di mahar 3 juta sampai 5 jutaan. Gagah seperti ini, dapur jalak, sangat gagah, material pulen, Anggo Kartosuro Sepuh. Ini kita maharkan di angka 3 juta rupiah saja. Nah, jadi sebelum dicuci kondisinya seperti apa, ini sesudah saya cuci. Di tempat saya juga membuka jasa jamas atau jasa cuci warangan pusaka. Yang mau cuci pusaka bisa dipaket atau langsung datang di gubuk saya. Makanya tak heran banyak pamor ini diburu oleh peguron atau orang yang mempunyai banyak santri, kiai, orang yang mempunyai banyak murid, harga di angka 6 juta rupiah yang sempono pamor Pandito Bolo Pandito. Sedangkan yang sempono Pajajaran Sepuh pamor Wasputa saya maharkan cuma di angka 3,5 juta. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview keris yang baru saya dapat. Kebetulan yang satu setelah saya dapat langsung saya cuci karena kondisinya sangat kotor dan berkarat. Nah, ini juga ada yang baru dapat tadi malam, tapi belum saya cuci, 2 pusaka. Kita review juga. Nah, ini saya akan mereview pusaka ini yang kelas menengah, saudaraku. Kelas pemula saya sering review, kebetulan juga banyak teman-teman pecinta pusaka pemula, banyak pesanan. Bisa langsung kontak WA saya ya, saudaraku ya. Cuma stoknya tidak banyak untuk pusaka yang di bawah 1 jutaan atau 1 jutaan pusakanya. Nah, yang sekarang ini yang saya akan review adalah pusaka kelas menengah di mahar 3 juta sampai 5 jutaan. Ini kelasnya menengah. Kok bisa sih pusaka ada kelas-kelasnya kan seperti itu? Ada teman-teman tanya. Kadang-kadang yang lucu di WA itu tanya, "Mas, saya cari pamor belarak yang sepuh, yang Mojopahit, yang utuh, yang maharnya terjangkau 1 jutaan." Nah, ini kan lucu. Makanya Anda di dunia pusaka hendaklah belajar dulu memahami pusaka. Kita tidak munafik sekarang di Indonesia ataupun di standar perkerisan nasional, di pameran-pameran pusaka ini memiliki nilai standar maharnya masing-masing. Yang dilihat apa sih yang membuat pusaka mahal? 1, kelangkaan, 2, nilai seni, 3, sandangan, warangkanya, 4, ya dari kemantapan rosonya pusaka itu sendiri. Oke, langsung aja kita, ini yang baru saya dapat, ini sudah saya cuci. Seperti biasa, nanti detail-detail video foto pusaka ini ada di akhir atau ujung video. Rangkanya Gayaman Solo ya, ini pendoknya lawasan, bawaannya ini pusaka yang cukup bagus secara material, utuh, terawat, tapi sepuh. Jadi tidak semua pusaka sepuh itu utuh ya kondisinya. Ini tergolong pusaka yang sangat terawat dan kelasnya cukup bagus di kelas pusakanya meskipun menengah ya, saudaraku ya. Bisa dilihat kalau melihat pasikutannya, looknya seperti ini, material pamornya ada deling, ada pasirnya, malelo, ada seperti pamornya ngapas. Ini ada berapa gradasi warna ini? 1, 2, ada 4 seloroknya kehijauan di pinggir. Kemudian di sini seperti masir pamornya, masir malelo. Tapi di yang sebelum masir malelo ini ada seperti kandungan nikelnya, meteor yang nikel ya, meteor. Terus ada hitam aten tengahnya, jadi ada 4 warna dalam satu pusaka ini. Kalau kita lihat dapurnya ini look 9, ricikannya di sini ada kembang kacang, ada jalen 1, lambe gajah 1, gereneng. Ketika melihat dapur pusaka ini dapurnya masuk sempono.
kembang kacangnya sangat indah, gelung ya, gelung sekar kacang ini atau kembang kacangnya gelung. Ada yang mengartikan masuk bungkem, kembang kacang bungkem, tapi saya mengartikan ini sempono biasa aja, bukan sempono bungkem. Biasanya kembang kacang sempono bungkem ini nempel ke gandik, ini tipis satu rambut. Kalau kita lihat pamornya di sini, di atas ujung bila ada membentuk motif seperti junjung derajat. Nah, oke, tangguhnya dulu ya. Kalau menurut saya ini adalah tangguh Belambangan Macan Putih. Karena apa? Pusaka dengan material pasikutan seperti ini termasuk gagah, besar, lumayan besar pusakanya. Mungkin ukuran 38 atau 37 ini panjang bilanya. Pasikutannya gagah, materialnya seperti ini. Ini adalah Belambangan Macan Putih. Kenapa disebut Belambangan Macan Putih? Di Belambangan ada desa yang terkenal empunya disebut pusaka Belambangan Macan Putih. Kalau kita lihat kualitas garapnya, tempanya ini sangat padat, makanya besinya terkesan licin, puleng. Ini sudah saya cuci warangan ulang. Hasilnya sebelum dicuci dan sesudah dicuci nanti saya cantumkan ya saudaraku ya. Nah, jadi sebelum dicuci kondisinya seperti apa, ini sesudah saya cuci. Di tempat saya juga membuka jasa jamas atau jasa cuci warangan pusaka. Yang mau cuci pusaka bisa dipaket atau langsung datang di gubuk saya di Lumajang, Jawa Timur. Oke, dari dapur Sempono, Sempono Luk 9. Sempono itu yang artinya adalah mimpi ataupun cita-cita. Jadi untuk menuju mimpi atau cita-cita, ini kan Luk 9, 9 angka tertinggi suatu bilangan. Bisa diartikan ada yang berpendapat untuk mencapai apa yang diharapkan, cita-cita besar yang diharapkan, orang harus menjaga babakan Hawa Songo. Sudah sering saya utarakan di konten-konten saya sebelumnya. Babakan Hawa Songo ini maksudnya nafsu. Nafsu manusia ada pada 9 lubangnya, mata, hidung, mulut. Mulut ini harus dijaga omongannya. Yang dilihat juga harus barang yang benar. Kemudian lubang pusar, di bawah pusar, perut. Nah, itu yang harus dijaga. Kalau kita lihat pamornya di sini sangat luar biasa, saudaraku. Ini yang disebut junjung derajat Pandito Bolo Pandito. Kenapa junjung derajat? Di ini kalau orang Jawa Timur biasanya junjung derajat seujung karena ada di ujungnya. Tetapi menurut pakem buku ini adalah Pandito Bolo Pandito. Yang artinya pamor ini, kalau kita melihat kata dari pamor Pandito Bolo Pandito, itu Pandito menurut bahasa Sanskerta adalah orang yang dituakan, yang memiliki ilmu, yang bijaksana, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat dan bisa mengayomi. Artinya kalau sekarang itu ulama, ya kiai, pendeta, kasepuan, orang-orang sepuh. Pandito Bolo Pandito pamor ini dipercaya tuahnya menambah karismatik, kewibawaan, dan omongannya mudah didengar oleh para pengikutnya atau bawahannya. Makanya tak heran banyak pamor ini diburu oleh peguron atau orang yang mempunyai banyak santri, kiai, orang yang mempunyai banyak murid, guru, pengajar, bahkan orang-orang yang berkecimpung di dunia perdebatan seperti hakim, jaksa, seperti itu, agar omongannya lebih didengar, memiliki karismatik. Pandito Bolo Pandito, kalau kita artikan secara harafiah kan pendeta, bolo itu berteman, berteman pendeta. Artinya ulama berteman ulama. Tapi makna daun sebenarnya bukan seperti itu. Pandito Bolo Pandito itu ya orang yang sudah mandito, orang yang sudah menjadi terpandang atau menjadi panutan, itu akan bertambah banyak pengikutnya. Tuah dari pamor ini dipercaya seperti itu. Jadi memang kurang cocok untuk orang yang masih berambisi untuk masalah keduniawian. Pamor ini kurang cocok juga. Pamor ini cocoknya untuk
pendeta atau orang pengajar yang sudah murni niatnya, tulus hatinya memang untuk mengajarkan ilmunya agar bisa lebih bermanfaat untuk sesama manusia. Seperti itu filosofinya. Jadi pusaka Pamor Pandito Bolo Pandito ini dikejar menjadi buruan para dukun, para kiai, para ulama ataupun sosok yang memiliki masa, memiliki murid. Sangat luar biasa pusaka ini, gonjonya ini pamornya membentuk tundung musuh di sini. Dan yang luar biasa lagi ini materialnya, saudaraku. Padat, pulen, seperti keris baru, tapi sepuh. Seloroknya, tapennya, wojonya, pamornya bahkan ada 2 jenis warna di sini. Berarti ini menandakan empunya juga tidak sembarangan dalam pemilihan bahan pusaka ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas di sini, Sempono ya saudaraku ya. Masih di dapur Sempono. Nah, ini kita buka keduanya. Kebetulan ini baru dapat, belum kita cuci, cuma kita minyak karena kondisinya kotor. Warangkanya tidak ada, hancur. Bahkan mendaknya masih pakai mendak koden. Ini juga Sempono dapurnya, Luk 9. Nah, kalau kita lihat tangguhnya di sini, ini tangguh-tangguh Pajajaran, Kulon, Luknya Kembo. Terus, nah ini langsung aja ke contohnya ya, perbedaannya Pasikutan. Ini lebih panjang, lebih tipis. Ini Kulonan ya, bisa jadi ini Pajajaran, sepuh, eranya era Mojo, tipis. Pamornya ini termasuk Waswuta. Lah yang ini termasuk Pamor Pandito Bolo Pandito. Sama-sama Sempononya, sama-sama sepuh. Standar maharnya ini sudah berbeda saudaraku. Kenapa kok lebih mahal yang ini? Yang Pandito Bolo Pandito ini lebih langka. Dan tuahnya pun menambah kewibawaan. Tuah-tuah kawibawan. Yang pasti dulunya juga bukan dipegang orang sembarangan. Pasti orang-orang yang minimal bangsawan atau bahkan ulama. Para orang Pandito. Nah dulu kalau kita berbicara dulu, kastanya Pandito itu tinggi, setara, bahkan lebih tinggi dari kasta golongan kesatria. Hampir mendekati kastanya raja, bahkan tertinggi itu kalau dulu saya mengartikan pendapat yang tertinggi itu Pandito, baru kemudian raja, kemudian kesatria, kemudian bangsawan, kemudian baru yang paling rendah itu rakyat jelata, baru pedagang, baru rakyat jelata. Nah sedangkan yang sebelah kiri ini juga Sempono, Luk 9, sama ricikannya Kembang Kacang, Lambe Gajah 1, Jalan 1, Greneng, keris Pajajaran, sepuh. Kalau kita lihat pamornya Wasputa, Beras Kuta, tua atau angsar yang kita bisa baca di sini adalah kerejekian. Masih sering ditemui. Yang ini saya maharkan di angka 6 juta rupiah, yang Sempono Pamor Pandito Bolo Pandito. Sedangkan yang Sempono Pajajaran sepuh Pamor Wasputa saya maharkan cuma di angka 3,5 juta. Nanti saya akan kasih warangkanya. Sudah berbeda kan kelasnya pusaka, sama-sama sepuhnya. Padahal ini lebih sepuh, tetapi ini lebih langka dan lebih kelas dalam segi pamornya, dalam segi materialnya. Ini lebih sulit untuk dijumpai. Nah, jadi teman-teman itu yang bisa jadikan wawasan ya. Jadi tidak ngawur dalam hal pemaharan pusaka. Pusaka ada yang puluhan bahkan ratusan juta itu ada saudaraku. Apalagi pusaka-pusaka keraton, pusaka-pusaka kinatamas. Logikanya kita beli emasnya berapa? Sedangkan itu pahatan buatan orang sepuh. Jadi nilai dari histori ataupun nilai kelangkaannya itu yang membuat pusaka itu mahal. Yang terakhir ini saudaraku, warangkanya Gayaman Jawa Timur, Pelet Timoho. Ini juga kondisinya warangan lama, belum saya warangi lagi. Garis lurus, sangat gagah, pasikutannya enak, ada geleger sapinya, pusakanya cukup enak dipandang, terlihat gagah ya, dan materialnya pulen, licin.
Kalau kita lihat tanggulnya di sini Mataram Kartosuro, Mataram Surakarta, keris Solo. Kalau kita lihat dapurnya, ini di sini ada tikel alis, pijetan, ada greneng, tidak ada tingilnya. Berarti ini masuk jalak Tilamupih. Kenapa ada jalaknya? Karena di sini ada geleger sapi. Ini gendut, jalak. Sini ada tikel alis, pijetan, keris dapur leres, dapur lurus. Dan kalau kita lihat pamornya, ini adalah pamor Triman, saudaraku. Bukan pamor tunggak semi ya. Kenapa bukan pamor tunggak semi? Karena pamornya sampai ke sini, hampir separuh bila, sepertiga bila. Kalau tunggak semi cuma di bawah aja. Ini sampai ke sini, ini ada pamor, cuma kurang jelas. Pamor Triman, dapur jalak. Filosofi dapur jalak Tilamupih memang adalah lambang dari keperkasaan atau lambang tanggung jawab seorang pria untuk mengayomi dan memberikan nafkah, rezeki maupun ilmu untuk keluarganya. Jadi spirit dapur jalak ini adalah menambah spirit semangat untuk seseorang yang memperjuangkan ilmu dan rezeki bagi keluarganya. Sedangkan kalau dari pamor Triman, ini filosofinya Triman dari kata trimo. Bahasa Indonesianya adalah menerima. Hendaklah seseorang ini mudah menerima segala sesuatu yang sudah ditetapkan atau sudah ditakdirkan, yang sudah diberikan Sang Pencipta untuk dirinya. Jadi setiap kita bekerja ataupun melakukan hal apapun, landasilah hati kita dengan ikhlas. Ikhlas bukan cuma sekedar ikhlas, tetapi juga syukur. Syukuri apa yang kita punya, kita dapat. Jangan selalu memandang ke atas. Ketika kita selalu memandang ke atas, yang ada biasanya ambisi. Ketika orang bekerja, entah sebagai apapun ya, pedagang, polisi, ataupun pemimpin, ketika yang dipandang itu yang lebih atas derajatnya dari dia, bukan derajat, maksudnya lebih tinggi, entah lebih kaya, lebih sukses, pasti ada ambisi ingin mengejar atau melebihi yang dia pandang. Ya itu boleh-boleh saja, cuma fungsinya untuk hanya memotivasi. Jangan sampai menimbulkan nafsu ambisi yang besar, yang khawatirnya nanti kita salah jalan. Karena semua itu sudah ditetapkan. Sebagai manusia kita hanya diwajibkan untuk berusaha dan berdoa. Urusan hasil itu urusan Sang Pencipta. Yang pasti kita mengusahakan semaksimal mungkin dan berdoa meminta. Kalau kita lihat di sini ada bawang sebungkulnya, pamor bawang sebungkul di sini. Ini tua-tua kerejekian. Bawang sebungkulnya. Ya ciri khas keris-keris Solo, Kartosuro, Surakarta. Besinya ini memang hijau ya, bukan hitam, hijau ya, agak kehijauan. Ada yang menyebut materialnya ini menggunakan bal timur. Memang khas besinya, tidak bisa hitam tapi hijau. Ini warangan lama, nanti kita akan cuci warangan lagi. Pamor-pamor Triman sebenarnya juga ada yang mengartikan untuk orang-orang yang memang sudah selesai dengan urusannya sendiri. Jadi tidak cocok, tidak semua orang cocok memilikinya pamor Triman ini. Biasanya juga khusus untuk para yai atau sesepuh yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Maksudnya sudah selesai itu bagaimana sih? Ya, setiap orang ini kan dalam kehidupan pasti memiliki masalah, problema, entah dengan keluarga, dengan pihak orang luar, ataupun dengan dirinya sendiri. Bahkan ada perbedaan pendapat antara pikiran dengan hati yang tidak selaras. Itu menimbulkan, kalau bahasanya orang sekarang, galau. Tidak selaras antara hati dan pikirannya. Salah satu tuah dari pusaka pamor Triman ini akan memberikan keluasan hati juga kepada sang pemiliknya. Akan mudah legowo, mudah menerima
dan bersyukur. Itu salah satunya. Jadi ketentraman untuk orang yang memegang pusaka dengan pamor teriman itu akan lebih mudah diperoleh. Ketika adanya masalah ataupun problema dalam kehidupan, hendaklah kita menyikapinya dengan tenang, dengan hati yang ikhlas, menerima tetapi juga mengusahakan. Jangan dengan cara-cara ambisi ataupun yang tidak baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi semua pusaka di Nusantara ini memiliki filosofinya masing-masing yang sangat tinggi menurut saya ya. Ya, untuk pusaka dengan gagah seperti ini, dapur jalak sangat gagah material pulen, Anggo Kartosuro Sepuh, ini kita maharkan di angka 3 juta rupiah saja. Kita tidak membanding-bandingkan masalah mahar ya. Mahar itu relatif. Orang membuka mahar 5 juta, 10 juta silakan. Tapi kalau saya yang masuk akal dan sesuai kualitas pusakanya yang berbicara. Jadi pemaharan yang pantas. Kalau saya dapatnya pusaka memang di harga murah, ya saya akan memaharkan dengan angka yang cukup murah. Jika saya memaharinya memang dapatnya udah mahal, ya mohon maaf, saya juga memaharkannya juga di angka yang cukup tinggi. Jadi tergantung kualitas pusakanya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri untuk masalah pusaka ini masalah jodoh-jodohan. Pusaka ini melambangkan atau cermin dari pribadi orang itu masing-masing sendiri. Ada orang yang kalem, ada orang yang berangasan, ada orang yang gagah, ada orang yang wingit yang disukai. Itu masalah rasa. Setiap pusaka membawa rasanya masing-masing. Oh ya, yang terakhir pusaka pamor teriman ini juga tidak cocok untuk orang yang berangasan ataupun gerusa-gerusu yang emosional tinggi. Tidak mungkin cocok megang pamor ini karena filosofi pamor ini adalah menerima. Kecuali orang yang berangasan atau emosian itu mau belajar, mau mendalami, mau belajar lebih tenang, lebih tidak emosional, ya pusaka ini penunjangnya. Dalam catatan, pusaka ini hanyalah sebagai penunjang, bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah dari Anda, diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa mengendalikan dan menyelaraskan pikiran dengan hati Anda. Begitupun juga pusaka-pusaka yang lain. Mungkin itu yang bisa kita review pada kali ini saudaraku. Ya, ini kelas-kelas menengah ya. Untuk yang berminat silakan kontak WA saya. Mau negosiasi silakan. Mungkin kalau ada yang kurang ataupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga review kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Rahayu, Rahayu, salam budaya.